Bun, Iya. Bun, Iya, Ayah. ini Bun. Ayah kok Ini duduknya ngapain di sih di situ? belakang? Ini ayah lagi, ini kursinya lucu amat warnanya Bun. Cocok ya? Cocok, keren nggak? banget, Ayah Bun. pindah dulu dong situ aja. Memang selera Bunda Nanti- luar biasa. Ini kursinya keren banget, Bun. Walaupun ngejreng sendiri nggak Iya, apa-apa, biarin aja. tapi Ayah. ruang tamu kita jadi segar, jadi cerah gitu loh, Bun. Ya, aku tuh mau tanya teman aku yang namanya Claudia. Claudia, sebentar, Claudia yang mana, Bun? Kan banyak nama Claudia. Yang anaknya samaan di lab school. Oh, Kan ceritanya, iya. dia itu katanya hamil. Terus aku bilang ya udah konsul aja sama ayah. Aku bilangnya udah ke Kayaknya ayah aja. kemarin udah ketemu deh sama ayah, yang kemudian dia hamil, tapi kemudian ada keluhan sesak atau apa gitu di Makanya jantungnya. kan aku bingung. Masa dia tiba-tiba katanya ada jantung. Sebelumnya cuma kok hamil apa jantung sih sebetulnya? Ya kayaknya sih memang ada masalah jantungnya, karena kalau saya ayah dengarkan itu waktu dengan stetoskop kayaknya ada suara-suara nggak normal gitu di jantungnya, jadi ayah konsulkan ke dokter jantung. Oh gitu, pantesan. Ya dia sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa, katanya sih sebelum hamil ya sehat-sehat aja, normal-normal aja, tapi Tapi saat hamilnya sendiri nggak masalah ya? hamilnya sendiri sih bagus, ya hamilnya sih masih belum terlalu besar besar sih, ya? masih trimester 2 lah gitu, Bun. Aduh, kasihan juga ya kalau begitu ya. Ini kadang-kadang ya banyak kejadian seperti itu ya, nggak pernah ada cerita penyakit jantung, tapi tahu-tahu waktu hamil keluar nih ada keluhan Ya, macam-macam. nah ini nih menarik nih, Bun. Ya kita nih, nah, kita sapa dulu pemirsa nih, Bun. Ayo kita sapa. Pemirsa selamat siang, ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Jadi pemirsa kita hari ini mau bicara mengenai penyakit jantung bawaan yang dibawa sampai kemudian dewasa. Malah keseringan ketahuannya itu nggak sengaja jadinya. Seperti teman saya yang saya bilang Bu Claudia itu yang udah jadi pasiennya si ayah nih Iya, jadi sekarang. oke. Tapi sih kan ayah sendiri kan konsul ke dokter jantung, berarti mesti dokter jantung nih yang cerita panjang lebar nanti kalau ya. seperti itu nanti dokter jantung saya yang lebih jago untuk jelasinnya. Oke. Tapi ini berkaitan dengan jantung nih ya. Ini berkaitan juga dengan corona karena ternyata penyakit jantung ini salah satu bentuk penyakit komorbid yang Betul. memperberat orang kalau memang terkena infeksi Ya, COVID-19. jadi komorbid itu pemirsa artinya adalah penyakit yang sebelumnya kita punya begitu ya. Kalau kita kena COVID-nya itu kemungkinan jadi berat begitu. Kan tahu ya pemirsa ya, yang kena COVID-19 ini, kita corona ini nggak semuanya jadi berat. Ada yang ringan, malah ada yang OTG nggak ada gejalanya gitu ya. Ada yang sedang dan ada yang berat. Berat itu sampai masuk ICU, sampai harus butuh ventilator. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penyakit yang sebelumnya yang mereka derita. Yang pertama yang paling tinggi adalah hipertensi. Hipertensi nomor Yang satu. kedua adalah diabetes. Kemudian yang ketiga ini adalah penyakit jantung. Nah, makanya kalau orang-orang punya komorbid hati-hati. Umurnya berapapun permasalahan kalau kena COVID-19 bisa jadi berat. Ya, tapi yang masalahnya lagi lah, Bun, ada orang yang tidak sadar bahwa dia punya hipertensi, dia punya diabetes, dan dia punya masalah dengan jantung. Aduh, itu Jadi lebih dia nggak double tahu jadi kalau dia memang masalahnya punya ya. masalah penyakit Oke, itu. tapi yang berhubungan sama jantung kita akan bahas nih hari ini. Nanti juga Anda boleh bertanya nih sehubungan dengan penyakit jantung bawaan yang terbawa sampai dia dewasa nanti. Tapi nih yang ngomong anak jantung. Kebetulan hari ini akan hadir dokter Ade lagi. Udah Ya. kelihatan. Nah, Hai itu dia dokter Dokter Ade. Selamat Halo, siang. selamat siang, Dokter Ade. Terima kasih nih sudah Sayangnya hadir ya, nih Dokter Ade. cantiknya dokter Ade ketutupan sama masker. Tapi tetap Iya. terlihat kok aura cantiknya, Bun. Termasuk orang-orang yang maskergenik. Spesies gitu. baru Jadi katanya. makin pakai masker makin cantik ya. Ya. Tapi kalau dibuka lebih cantik kok ya pemirsa ya. Ya, Aku jadi pemirsa sebutin- kalau mau lebih jelas cari di internet ya. Ada iya, foto ada tinggal Dokter buka Ade. ya. Pemirsa aku sebutin nama yang lengkapnya ya. Dokter Ade Imasanti Sapardan SPJP VH. Spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi ceritanya gini Dokter Ade, bahwa ada temanku yang jadi pasiennya si Ayah. Ternyata di pasiennya si Ayah juga dikonsul lagi. Di konsul ke dokter kemudian, jantung. ke Ya, dokter karena dia lagi jantung. hamil. Dia hamil kemudian dia mengeluh, "Dok, saya ini kenapa sesek ya, Dok?" yang gitu. Saya bilang kan normal, Bu, kalau hamil sesek. Tapi enggak, Dok. Kayaknya ini beda seseknya, bilang gitu. Terus kemudian saya periksa dengan stetoskop, kok memang irama jantungnya atau bunyinya tuh beda gitu. Makanya saya konsulkan ke dokter jantung. Betul. Jadi gini, memang kalau yang kita tahu, kalau orang menyebut penyakit jantung bawaan ya, atau kita sebut nama kerennya tuh congenital heart disease. Nah, jadi pada penyakit jantung bawaan, orang kalau dengar penyakit jantung bawaan tuh pasti apa namanya yang di Bayi baru lahir. mindsetnya tuh anak kecil, bayi gitu kan.
Terus pas kenapa nih kok tiba-tiba orang dewasa bisa kena nih penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ini macam-macam. Pertama ada yang istilah kata kita bagi ya, awamnya bisa berat, bisa ringan. Sampai situ dulu. Sampai situ. Sampai situ dulu. Bisa ada yang berat, ada yang ringan. Ceritanya apa? Apakah semua bisa sampai kemudian dewasa walaupun yang berat juga? Nanti kita bahas ya. Kita jeda dulu sebentar, siap-siap aja. 5743478 untuk pakai 021, satu lagi 5743476 Ya, oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Iya. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol nih mengenai penyakit jantung bawaan. Tadinya memang tadi ada yang ringan, kemudian ada yang berat. Nah, Tadi kan pertanyaannya betul, yang berat itu bisa ke bawah sampai dewasa juga nggak sih? Kayaknya diterangin pakai slide deh Dokter Ya, Ade. silakan, Dokter Ade. Baiklah. Jadi aku sudah mempersiapkan ini semalam suntuk loh. Waduh, terima luar kasih. banget sih. Agak lebay ya, padahal hasilnya biasa aja ya. Oke, jadi tadi ya awalnya apa sih penyakit jantung bawaan? Intinya ada kelainan nih dari anatomis jantungnya. Ya. Ada yang salah, yang normal dan yang tidak normal. Yang tidak normal ini kita sebut penyakit jantung bawaan. Kayak apa sih? Bisa ada bolong di antara jantung kiri dan jantung kanan, bisa ada bocor di katupnya, bisa ada yang pembuluh darah yang kanan keluar dari kiri, kiri keluar dari kanan, yang atas masuk dari kanan, yang ke atas keluar dari Pokoknya dia macam-macam. nggak seperti yang seharusnya. Nggak gitu. seperti yang seharusnya. Semua yang keluar dari yang saat lahir tidak normal, nah itu kita sebut sebagai penyakit jantung bawaan. Bentuknya macam-macam, ada banyak banget ya. Nah, kenapa dia bisa terjadi? Karena ada gangguan proses pembentukan dan perkembangan jantung sejak si bayi itu di dalam kandungan. Jadi ini udah ada nih. Jadi saat waktu proses si ibu itu hamil, ada yang mengganggu proses pembentukan si jantung itu pada janinnya. Pertanyaan, salah ibunya atau salah gimana? Atau nggak ada salah siapa-siapa? Pasti gitu kan, kan gara-gara ibunya nih gitu kan. Nah, ada salah ibunya. Ada salah ibunya juga, terutama yang ini nih, yang yang mengkonsumsi mengkonsumsi alkohol, dan merokok. Nah, itu kesalahan pada ibunya bisa kita bilang. Kenapa? Karena kan kadar oksigenisasi darah semua, atau ada kalau misal alkohol dia toksik, jadi pembentukan jantung itu juga pasti akan tidak bagus ya. Terus obat-obatan tertentu atau yang nasib ya, itu namanya kayak infeksi virus. Seperti virus rubella bisa menjadi rubella congenital disease ya, bisa kalau dia nyangkutnya ke mata jadi katarak lah, kalau dia nyangkutnya ke jantung bisa terjadi penyakit Ya, ini jantung. perlu bawaan. ditekankan ini mengenai merokok nih ya. Jadi pemerokok ini bukan ibunya saja merokok, tapi kalau suaminya juga merokok. Ini perokok pasif, ini risiko juga. Kalau perokok pasif yang betul-betul terpapar setiap hari itu bisa. Kenapa? Karena kan oksigenasinya kan secara otomatis juga terganggu. Ayo bapak-bapak. Iya, ini Bilang kan perlu. ibu-ibu kalau bapaknya merokok lagi hamil udah dibilangin aja suruh berhenti ya, nggak usah merokok. Tapi ada tulisan di situ ya dok ya, pada trimester pertama kehamilan. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan infeksi virusnya pas udah misalkan trimester terakhir, nggak bakal kenapa-napa dengan jantungnya. Kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena pembentukan dari jantung janin itu terjadi pada trimester Trimester awal. pertama. Jadi ini awal-awal. Jadi malah pas hamil muda nih sebetulnya. Hamil muda harus hati-hati. Lalu lagi yang paling penting adalah kalau ibunya atau ada riwayat keluarga yang punya penyakit jantung bawaan atau penyakit genetik kayak Down syndrome ya, iya, baik atau ya. sindrom Edward dan lain-lain. Kalau misalnya ada sindrom itu kan berarti kelainan kromosom. Pada kelainan kromosom itu sangat sering terjadi gangguan pada pertumbuhan atau pembentukan dari jantung janin itu Kalau sendiri. menderita diabetes tipe 1 atau tipe 2, kok biasanya bayinya jadi besar doang. Nah, Kenapa ke jantung juga Betul. ya? Jadi kalau misalnya, tapi ada lanjutannya, tidak terkontrol. Nah, pada diabetes yang tidak terkontrol berarti kan kadar gula itu sangat tinggi. Ya. Dengan kadar gula yang tinggi, secara otomatis mikrovaskular atau pembuluh-pembuluh darah itu tuh nggak bagus.
ya. Jadi sehingga oksigenasinya untuk janin untuk membentuk jantung pun juga akan terganggu. Tapi di luar itu maksudnya gini, oh gara-gara ibunya makan kepiting atau misalkan gara-gara ibunya apalah apa enggak ya? Enggak. Kalau itu sih enggak. Mitos-mitos aja berarti Iya. ya. Itu bisa mitos, bisa nasib juga ya. Kebetulan dia lagi makan kepiting, keluarnya ada penyakit jantung bawaan ya. Cuman ya ada juga yang tidak ada faktor resiko, tetap memang ada terjadi gangguan, itu juga ada. Jadi kita nggak bisa menjelaskan nggak juga bisa sih juga. sebetulnya ada juga kasus yang nggak nggak perlu pasti bisa seperti itu. dijelaskan kenapa dia bisa kena. Intinya sih Yang itu. pasti jangan nyalahin ibunya. Itu loh yang saya pikirkan. Pokoknya digarisbawahi gitu. Iya. Kadang-kadang yang disalahin kan ibunya. Betul. Gitu. Nah, tadi yang saya jelaskan ringan sama berat itu sebetulnya pembagiannya adalah lebih tepatnya biru dan tidak biru. Pernah dengar ya kalau anaknya pernah ditanya misalnya lagi berobat ke dokter anak, anaknya lahirnya sempat biru nggak misalnya gitu. Nah, kenapa tuh? Apa sih maksudnya biru? Biru itu tandanya dia itu oksigenasi dalam darahnya tuh nggak bagus. Kurang gitu ya. Biasanya kelihatan dari lahir. Jadi pas baru lahir dia Nangis. dalam waktu dari lahir sampai hari ketiga kelahiran itu andai kan dia biru biasanya akan kelihatan. Birunya di mana ya? Nggak di seluruh tubuh, biasanya paling sering di bibir, di lidah, di ujung jari. Nah itu paling mudah terlihat. Mesti pakai nangis dulu nggak baru dia biru? Mesti pakai ya, biasanya akan nangis dulu nih. Kalau nggak langsung nangis itu justru kan nggak bagus nih. Bayi biasanya baru lahir kan kita kan ngitung Apgar score dari langsung nangis apa enggak, apa perlu dirangsang dan lain-lain. Biasanya bayi biru ini memang dia kadang nangisnya agak terlambat. Nah itu salah satu petunjuk juga, pertanda. Maksudnya gini dok. Lagi diem-diem aja kemudian terlihat misalkan biru. Anggaplah udah seminggu di rumah Oke gitu. oke. Jadi biasanya dia akan terlihat tanpa nangis. Kalau misalnya dia baru terlihat saat nangis, berarti ya mungkin birunya nih yang nggak terlalu berat nih. Tapi biasanya kalau misalnya yang berat dia akan terlihat. Dan kalau bayi biru ini dalam waktu hitungan hari atau minggu lah itu udah harus mendapatkan pertolongan gitu. Jadi kalau lagi diem dia udah biru, itu yang harus segera Berarti Betul. bahaya sekali sebetulnya. Betul, ini Dan adalah ngelihatnya kita penyakit. ulang ya, melihatnya satu tadi di bibir. Yang kedua ujung-ujung di jari. mukosa lidah. Oh, mukosa di lidah. lidah, Di lidah sama di ujung jari. ujungnya itu di kukunya atau di luar di sebelah dalamnya? Jadi kita sebutnya itu namanya clubbing finger ya, atau dia jarinya itu dia lebih bulging atau lebih tebal ya, panjang, tebal. Kayak bengkak-bengkak tapi nggak bengkak sebetulnya. Tapi warnanya biru terutama di kukunya kelihatannya ya. Terus dia pasti kelihatan deh, kalau tahu pasti kalau pernah ngelihat itu dia warnanya birunya seperti ya warna biru memar Kita pernah gitu. lihat, tapi kan pemirsa belum pernah lihat ya. Tapi pokoknya kira-kira begitulah pemirsa ya. Tapi kelihatan kok, birunya kelihatan. Mau yang di bibir kelihatan, yang di jari kelihatan, yang di lidah juga sebenarnya kelihatan. Jadi kalau sampai kita kelewatan, enggak lah, nggak bakal kelewatan. Tapi yang penting adalah bahwa begitu biru, penting untuk langsung cari pertolongan. Betul. Ya. Baik. Biasanya Kalau yang tidak biru berarti dia lebih ringan. betul. Kalau yang tidak biru berarti nah ini yang suka kecolongan nih. Nah, suka kecolongan gimana? Biasanya kalau misalnya yang tidak biru itu paling sering adalah ada lubang di antara jantung kiri dan jantung kanan. Itu yang paling sering. Jadi terjadi percampuran antara darah bersih dan darah kotor. Kalau dia itu kecil ya, itu pada fase awal atau pada masa anak-anak dia tidak akan menimbulkan keluhan. Tapi tanda-tanda yang bisa terjadi adalah pertama, anaknya kalau nyusu cepet capek nih. Jadi istilah kata anak biasa kan 1 botol bisa habis nih. Kalau dia sekali 1 botol tuh bisa 3-4 kali pemberian karena anaknya capek. Dia minum aja tuh capek. Kenapa? Karena beban jantungnya lebih berat karena ada si kebocoran itu. Oh, Gitu. Jadi dia berat badannya kalau susah misalkan dia naik. bocor kecil nih, Ca. Bocor Bocor halus kecil, gitu bocor ya. halus. Bocor halus. Dia makin besar itu akan jadi makin besar Menutup, gitu atau menutup malah. Nah, jadi ada beberapa yang bisa menutup sendiri, ada yang tidak ya. Jadi kalau yang tidak biru ini biasanya kita akan tunggu sampai kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 2 bulan. Ada bahkan yang bisa kadang kita tunggu sampai 6 bulan, kadang dia bisa menutup sendiri. Seiring dia mendapatkan banyak oksigen, itu bisa menutup sendiri. Kita sebut ada yang namanya PDA atau patent ductus arteriosus, itu di mana saat di dalam kandungan itu adalah saluran yang pasti ada yang terbuka pada janin untuk supaya si jantung itu mendapatkan oksigen dari darah ibu. Nah, kalau misalnya normalnya saat bayi baru lahir dia menghirup oksigen, si ductus arteriosus itu mestinya nutup. Nah, cuman kadang ada yang nggak nutup nih. Nah, tapi kalau yang itu seiring
berjalan, dia mendapatkan banyak oksigen, dia dapat menutup sendiri. Keseringan seperti Jadi itu. cuma telat aja deh nutupnya. Cuman telat nutup, aja. betul. Tapi kalau betul-betul tuh ada lubangnya, ceritanya lain nih. Betul. Dan ditunggu itu begitu misalkan nggak nutup juga, berarti ada tindakan yang akan bisa dikerjakan. Betul sekali. Nah, nanti kita Iya. tanya tindakannya apa. Kebayang anak masih bayi mau dioperasi gitu kan takutnya ya. Nanti kita tanya pemirsa lebih jauh pemirsa ya. Anda juga boleh bertanya 5743476 atau di 021 5743478. Ya, pemirsa juga bisa bertanya ke Instagram kita, DM kita di indonesiasehat.tvri. Tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya, pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Jadi kita sampai di segmen 3 di mana Anda boleh bertanya. Ingat ini ya 5743476 021 5743478. Iya. Untuk yang IG nanti ada Fanny yang akan bantu kita ya Iya. pemirsa ya. Tapi sebelumnya kita akan tanyakan. Jadi kalau kemudian ada yang tadi kelainan jantung bawaan, berarti yang akan dikerjakan kalau ditungguin nggak nutup-nutup juga nih yang harusnya nutup. Nah berarti harus apa, dioperasi kah? Nah, Tindakan. tergantung kembali lagi nih ke berat ringannya suatu penyakit jantung bawaan ya. Kalau yang biru ya udah pastilah itu kan yang Pasti termasuk yang berat tindakan nih. lah Jadi ya. dari Ya. bayi itu sudah ada tindakan ya. Tindakannya biasanya kita akan benerin yang salah, istilah kata gitu. Kita akan periksa dulu, salah satunya pemeriksaan namanya ekokardiografi atau USG jantung. Di situ kita akan melihat jelas anatomis jantungnya seperti apa. Lalu yang kedua, kita akan lakukan kateterisasi jantung atau penyadapan. Penyadapan itu untuk apa? Mengukur, bukan ngelihat ya nih orang ada jantung koroner apa enggak, udah pasti enggak ya. Iya, Jadi iya. kita akan melihat tekanan-tekanan di dalam jantungnya ya, saturasi oksigennya berapa. Nah, itu akan menentukan jenis operasi yang bisa dilakukan pada bayi biru tersebut gitu. Itu kan Nanti- bicara yang baik ya. ini yang bayi biru. Nah, kalau misalnya udah ketemu baru nanti dilakukan operasi, itu yang biru. Kalau yang nggak biru ya, Yang kayak temen aku tadi loh. betul. Nah, Nah, udah jadi- ibu-ibu lagi. Jadi itu yang paling sering itu adalah septal defect antara atrial atau ventricle. Maksudnya apa? Septal defect itu ada defect atau ada bolongan di septal jantung atau di Dindingnya, penyekat sekatnya di nih, sekat antara jantung. kiri kanan. Gitu. Kita terima telepon dulu ya dok ya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, biasa Pak Dokter Pak Herlan dari Bandung. Ya, silakan Mangga Pak. Pak Herlan. Ya, begini, bahwa penyakit jantung itu kita ketahui kalau dahulu penyakit orang lanjut usia, kakek-kakek, nenek-nenek. Tetapi sekarang adalah bayi juga terkena penyakit jantung. Ya. Ini cara pengobatan baik secara medis maupun secara alternatif. Ada yang mengatakan bisa diobati dengan mengkonsumsi madu dicampur dengan telur itu. Yang kedua, darah tinggi. Darah tinggi itu bisa mengkonsumsi buah-buahan atau blimbing itu. Untuk diabetes ini secara alternatif bisa mengkonsumsi yaitu daun kelor dibuat sayur lalu dijadikan kopi, itu bisa Iya, sembuh. pertanyaannya Apakah apa, Pak fakta Herlan? atau mitos itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, nggak ada Oke, pertanyaan. Oke, waalaikumsalam. terima kasih Pak Herlan. Iya, nah, iya betul juga sih kalau misalkan diabetes makan yang tadi kelor ya. Iya, dan Tapi kelor. nggak makan gula, nggak makan pasti ya sehat juga. Tapi permasalahannya kalau makan yang lain-lain mah pakai nasi apalagi Iya, ya. iya, Kita iya. balik lagi ke tempat yang tadi bayi. Ceritanya kalau bayi sudah kita mengerti ada tindakan yang akan dikerjakan. Betul. Nah kalau yang tiba-tiba sudah dewasa, nah pertanyaan pertama, mungkin nggak dia hamil pertama nggak kenapa-napa, hamil kedua, ketiga misalkan baru bermasalah. Itu bisa. Bisa. Oke. Jadi memang Waduh ngagetin banget gitu jadinya ya. jadi gini, kebetulan saya pernah ketemu kasusnya. Saya pikir juga awalnya ya mestinya ketahuan dong ya kan. Cuman ternyata ini ada kasus waktu itu saya dapat sendiri dikonsulkan. Ini kehamilan ketiga ya, tapi baru muncul keluhan. Kenapa? Karena tiba-tiba di kehamilan ketiga ini dia punya hipertensi. Sebelumnya Oh, enggak. jadi ada Oke. tambahan lagi Betul. ya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat, dengan siapa di mana? Oh ya, Bambang Sabtono di Surakarta. Silakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Ya, mantap. TVRI turut menyehatkan masyarakat. Amin. Ya.
Bisa. Silakan Penyakit Pak. mematikan, ya penyakit mematikan yang membunuh manusia terbanyak di dunia menurut WHO nomor 1 adalah penyakit arteri koroner atau jantung, yang kedua stroke dan lain sebagainya. Iya. Pertanyaannya adalah penyakit jantung yang bukan bawaan itu disebabkan karena faktor apa saja? Contoh makanan, rokok atau apa? Ini biar masyarakat awam juga bisa memahami, jangan memakai bahasa-bahasa yang terlalu akademis atau klinis gitu. Ya, kemudian terus gejala yang muncul pada orang yang terserang penyakit jantung itu apa saja? Contoh ngos-ngosan dan lain sebagainya, deg-degan. Nah, kenapa sakit jantung bisa berakibat fatal atau mematikan secara tiba-tiba? Nah, ini biasanya kan banyak ini kejadian orang meninggal karena penyakit jantung dan secara tiba-tiba. Nah, ini kok seperti itu tuh karena apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Wah, ini pertanyaan borongan nih ternyata. Tapi Pak Bambang Bagus, pertanyaannya tapi. itu mengenai penyakit jantung yang bukan bawaan. Padahal kita sudah bahas sebetulnya loh. Kalau penyakit jantung, Dokter Ade juga nggak usah sih Dokter Ade ya? Betul, tapi nggak apa-apa. Iya. Tapi ini pertanyaannya memang bagus. Memang sih penyakit jantung bawaan mungkin kurang dikenal masyarakat. Kenapa? Karena memang prevalensinya sedikit. Tapi pertanyaan Pak Bambang tadi ya, memang penyakit jantung yang pertama Bapak harus ingat adalah hipertensi, itu nomor 1, diabetes, kolesterol, merokok, dan turunan, faktor turunan ya. Itu 5. Misalnya ayah atau ibunya punya riwayat serangan jantung atau pernah bypass atau pasang om cincin lah, apa itu, kakek, pokoknya betul, keluarga pokoknya ya. atau kakek, nenek. Nah itu kenapa? Karena mereka menurunkan tipe pembuluh darah yang serupa sama anak-anak atau keturunannya, sehingga dia Itu mudah pertama, tapi nggak bisa terjadi. diubah lah ya kalau Betul, yang yang itu tidak bisa Oke. dirubah. Nah, kalau masalah gejalanya macam-macam. Bisa cepet capek, bisa sakit dadanya, rasa panas, rasa menjalar, keringet dingin keluar seluruh tubuh ya. Karena orang banyak banget yang datang bilang, saya keringetan di tangan, di kaki, sakit jantung bukan? Itu bukan ya. Kalau sakit jantung itu keringetnya mengucur seluruh tubuh basah ya. Kalau yang di sini-sini aja berarti dia namanya memang kebanyakan kelenjar keringat di tangan atau di kaki ya, apalagi dipicu dengan stres. Nah, yang terakhir apa tadi? Yang terakhir tadi Kenapa bisa mematikan? Mendadak. kenapa mematikan? Oke. Jadi itu kembali lagi berat atau tidaknya pembuluh darah mana yang terserang. Kalau misalnya yang terkena serangan atau yang serangan jantung itu disebabkan karena ada plak atau timbunan lemak di dalam pembuluh darah koroner yang pecah secara tiba-tiba. Pecahnya plak atau timbunan kolesterol itu ya, pecahnya itu tergantung letaknya. Kalau dia letaknya di pembuluh darah yang besar, secara otomatis darah itu nggak bisa masuk untuk bikin si jantung itu bekerja. Kalau dia kena di pembuluh darah besar, secara otomatis jantung akan berhenti secara mendadak. Karena dia udah nggak ada suplai darah oksigen karena si pembuluh darahnya tersumbat oleh si plak yang pecah tadi. Nah, itu dapat menyebabkan meninggal mendadak. Tapi kalau misalnya dia tersumbatnya di pembuluh darah yang lebih kecil, nih jantung nih, pembuluh darah nih ada yang meliputi ada tiga besar pembuluh ya. darah besar ya. Kalau dia kena di ujung atas bisa meninggal mendadak. Tapi kalau dia kenanya di bawah masih bisa jalan ke rumah sakit, masih bisa dapat pertolongan. Jadinya. Oke Ya, jelas sekali nih ya penjelasan Dokter Ade ya. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Dengan Hartono dari Wonogiri. Silahkan, Ya, silakan Pak Hartono. Ini saya itu kan tensi saya tinggi. Ya. Nah, tensi saya tinggi itu saya itu kalau olahraga cepat kehabisan tenaga dan lemes. Kemudian sesudah olahraga itu capeknya luar biasa. Itu apa gara jantung ya itu. Nah, pertanyaan saya sama Bapak nih, Pak. Ini udah baru Udah aja lama. atau udah lama? Oh, udah pernah. Sudah lama? Sudah lama keduanya Pak? Itu ya baru 1 tahun, 2 tahun. Oke. Baru 2 tahun. Bapak belum pernah Lama periksa? Kalau periksa penyakit dalam oke, tapi tidak dikatakan apa-apa. Ya cuma Oke. diperkirakan itu jantung begitu. Ya, baik Oke, Pak. baik, Terima ya. kasih Pak. Oke, ini udah lama nih Dokter Ade. Terima kasih Pak Hartono. Iya. Iya. Sebetulnya sih paling bagus kalau datang ke dokter jantung. Dokter jantung kan nggak bisa dari jauh Pak periksanya. Pak pengennya tuh dengerin jantungnya. Kalau dokter jantung gregetan pengen coba saya Iya, dengerin dulu periksa. Pak. Gitu ya. Oke, tapi ini keluhan Bapak nih sangat khas untuk orang yang punya darah tinggi tidak terkontrol. Nah, Oke. Kenapa? Maksudnya apa? Saat waktu orang darah tinggi nih,
terus dibawa olahraga. Iya. Kita secara orang normal aja, kalau diajak olahraga, tensi pasti naik saat Iya. olahraga ya. Iya. Tapi setelah olahraga, dia Normal. akan normal, cenderung agak lebih rendah. Nah, kalau awalnya sudah hipertensi, kalau dibawa olahraga makin Tinggi tinggi lagi. Iya. Kalau tensi tinggi, tensi itu adalah tekanan di seluruh tubuh, tekanan darah di pembuluh darah seluruh tubuh. Kalau dia tinggi, tandanya jantung untuk memompa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh akan susah. Ya. Lebih berat Karena dia dia kerjanya. harus melawan tekanan yang tinggi. Kalau lagi olahraga, tekanannya makin tinggi, jantung itu kerjanya luar biasa berat. Saat dia berat, Bapak akan timbul keluhan sesak. Nah, jadi kalau misalnya Bapak merasa capek saat olahraga, tandanya tensi Bapak belum terkontrol. Bapak kontrol ke dokter jantung, dilakukan treadmill test. Apa itu treadmill test? Nanti Bapak akan disuruh jalan Beban ya. di alat treadmill sambil dipasang EKG dan dimonitor tensinya. Jadi bisa ketahuan saat waktu Bapak olahraga sampai berapa sih tensinya? Kadang ada loh yang sampai 250. Sekalian ketahuan juga jantungnya bermasalah apa enggak, Betul. udah kena ke jantung apa tidak, semua bisa diperiksa ya Pak ya. Ya, Tapi sebaiknya jangan ditunda-tunda nih. betul, jangan cuma telepon ke sini ya Pak Ya. ya, diperiksa lebih jauh ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Dokter Adit masih belum kemana-mana. Yang mau bertanya silahkan, termasuk orang-orang yang kemudian hamil dan baru tahu kemudian ternyata jantungnya ada lubangnya, ada yang bocor. Terus diapakan setelah itu ya? Nanti ya pemirsa ya. Ya, pemirsa bisa telepon ke 5743476 atau di 021 5743478. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Terima kasih pemirsa ya, masih bareng-bareng sama kita. Pertanyaan dari Sudah IG menumpuk nih. banyak banget ya pemirsa. Doknya apa? Aku dulu. Saya dulu baca nih, ini menarik nih. Ada anak saya usia 13 tahun dari Romi. Terima kasih Romi bertanya. Menderita ASD, Dok. Nah, kemudian kenapa detak jantungnya bisa mencapai 120 beat per menit, padahal dalam kondisi tidak beraktivitas berat. Kalau malam hari menjadi 100 beat per menit. Apakah ini normal untuk anak usia 13 tahun? Oke. Nggak disebutin ya ASD-nya sudah Nggak disebut, diapain apa nggak belum ada. ya? Oke. Jadi gini, kalau misalnya pada anak 13 tahun itu biasanya dia sudah sama dengan orang dewasa untuk heart rate-nya. Dalam artian kata mustinya saat dia normal adalah 60 sampai 100 kali per menit ya. Dalam kondisi ada penyakit jantung bawaan, memang kondisinya misalnya belum diapa-apain ya. Memang dia membuat rate itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ada shunt atau ada bolongan di antara jantung yang membuat kerja jantung tuh lebih berat. Jadi nyampur nih masalahnya. Betul. Jadi nyampur antara darah kotor dan darah bersih sehingga jantung harus bekerja lebih cepat untuk memenuhi oksigen di seluruh tubuh ya. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah sampai 120, ada bagusnya dievaluasi lagi untuk ASD-nya. Apakah dia bertambah besar atau apakah tekanan paru-parunya sudah meningkat. Nah, apabila itu terjadi mungkin sudah saatnya ASD-nya untuk ditutup. Tapi kalau ternyata ASD-nya sudah ditutup dan terjadi ini, berarti mungkin coba diperiksa lagi, akan dieko ulang, akan dilihat apakah terjadi pembengkakan jantung, apakah terjadi suatu penurunan dalam fungsi pompa jantung, itu dapat menyebabkan rate. Atau satu lagi, ada gangguan irama jantung, itu pun dapat terjadi pada anak ASD dan itu sering sekali. Jadi yang paling penting sekarang adalah kembali untuk periksa ulang. Betul. Di EKG. 120 itu harusnya kita kayak capek dong, ngos-ngosan dong. Iya, betul. Sebetulnya karena kita di 80 90 udah mau naik 100 aja udah rasanya kayaknya kayak deg-degan gitu Ya, kan itu udah lari sebetulnya. 10,5 jam itu biasanya beatnya Iya. segitu. Kita terima dulu Ya, ya. halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Ibu Teguh, Dok, Silakan Bu Teguh. dari Cilegon. Pertanyaannya Bu. Iya, saya mau menanyakan ini apa? Kalau pembengkakan jantung itu disebabkan karena apa ya, Dok? Baik. Oke. Ya, kita keep pertanyaannya ya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu pertanyaannya Bu. Ini sama ini, Dok. Saya Apa? mau nanya, Iya. kalau saya agak diri agak lama, itu terus langsung apa? Kakinya itu kenceng gitu, Dok. Baik. Ya, Iya. oke. Sama kalau jalan agak jauh juga begitu gitu. Cuman kenceng atau sesek Bu kalau jalan agak jauh? Cuma kenceng aja terus kayaknya mau mengelangkah itu enggak itu.
Berat. berat gitu. Baik Iya, Ibu. iya, Ya, baik, Bu. terima kasih ya Bu. Sama jalan agak lama juga begitu. Baik Ya. Bu. Terima kasih Bu pertanyaannya Bu ya. Ya, sama-sama yuk. Waalaikumsalam. Dokter Ade dijawab dulu aja Dokter Ade ya. Boleh. Sebelum ke IG lagi ya Dok. Jadi untuk bengkak jantung itu macam-macam ya. Apa namanya? Pertama yang paling sering karena darah tinggi ya. Yang kedua diabetes, yang ketiga penyakit jantung koroner, yang keempat bisa penyakit jantung bawaan. Tapi ini ya paling Agak jarang jauh lah ya. ya, itu ya. Nah, yang paling sering dulu adalah yang biasanya nggak ada keluhan itu diabetes ya. Diabetes itu dia bisa membuat jantung itu memang terlihat besar ya. Darah tinggi juga tadi karena dia memang Kerja kerjanya berat. berat ya, karena Iya. melawan tensi yang tinggi ya. Dan itu harus diperiksa. Kenapanya harus dicari nih komorbidnya apa nih yang ibu punya yang bisa bikin jantung ibu membengkak gitu. Nah, itu harus dicari tahu, sebaiknya diperiksakan. Yang kedua, kalau misalnya Kakinya kaki itu kenceng, kenceng dalam artian kata kalau berdiri lama atau jalan. Nah, itu kalau tadi tidak diiringi sesak ya. Iya. Kalau tidak diiringi sesak, biasanya itu adalah masalah di pembuluh darah kaki. Seperti kita tahu kan pembuluh darah itu ada yang pergi, ada yang balik. Nah, saat kondisi kita berdiri ya, itu pembuluh darah yang balik ya, darah yang balik ke jantung kan akan lebih berat. Iya. Ya, karena dia harus melawan gravitasi. Iya. Nah, kalau misalnya ada masalah di pembuluh darah balik ya, contohnya, jadi kita sebut namanya CVI atau chronic venous insufficiency, adalah kebocoran di katup-katup pembuluh darah kaki, pembuluh darah balik. Nah, jadi pembuluh darah itu punya katup-katup nih untuk menahan supaya si darah yang udah naik nggak turun lagi. Iya. Kalau misalnya ibu ini sering diurut, sering dipijet yang diurut yang ini, kadang di masa tuanya itu suka bocor. Oh. Gitu. Jadi Jadi dia ada mudah efeknya ya. Betul. Kita sempat belajar loh nih pemirsa ya, kalau ngikutin kita. Jadi kayak melar gitu Iya, loh Betul. itunya. Atau Jadi kayak kita kartu sebut. melar Nah, gitu jadi dia. harus diapain? Kalau tidak berat ya paling hanya elevasi kaki Posisi. aja. Jadi Diangkat saat aja posisi gitu betul. posisinya. Saat tidur posisi kakinya lebih diangkat, secara otomatis darah akan mudah kembali untuk ke Iya. jantung. Iya. Yang kedua, kalau udah berat nih, jalan dikit aja udah kencang, udah bengkak, udah sakit, harus pakai stocking. Stockingnya stocking Khusus nih kesehatan. stockingnya ya. Betul, Ya. stocking khusus di mana nanti dia akan ngepres, dia akan membuat si pembuluh darah itu kepres. Jadi dia akan membantu proses Baik. kembalinya darah ke dalam jantung. Kalau lebih jauh lagi terpaksa harus ada tindakan. Iya. Tapi jangan yang itu dulu deh, Iya, jangan iya, naikin iya. dulu ya. Boleh ya aku tambahin IG ya pertanyaannya, silakan, Dok, ini Tuan. penting banget ya. Dari Muslimah Lita, suplemen yang bisa dikonsumsi untuk mencegah penyakit jantung bawaan berulang. Karena ceritanya Ibu Muslimah ini pernah lagi program hamil, tapi sebelumnya anak pertamanya di usia 5 hari meninggal karena penyakit jantung bawaan. Oke, baik, berarti sudah ada riwayat sebelumnya ya. Iya. Oke, jadi gini, untuk suplemen sebetulnya tidak ada yang khusus. Yang penting janin ini mendapat suplai oksigen yang baik. Dalam artian kata berarti obatnya biasanya vitamin dari dokter kebidanan. Ada baiknya diperiksakan lalu diberikan vitamin seperti penguat janin lah, atau misalnya satu lagi yang paling penting itu kekentalan darah itu harus dicek juga. Kalau misalnya darahnya kental, ada bagusnya diberikan pengencer Pengencer darah darah. supaya apa? Suplai oksigennya lebih bagus. Yang ketiga, kalau sudah hamilnya sudah agak besar, saya sarankan dilakukan ekokardiografi fetal atau ekokardiografi atau USG jantung Jantung janin janin. saat masih di dalam kandungan. Jadi di dalam kandungan ini Betul. udah bisa diperiksa lebih jauh. Jadi ketahuan, kita nggak kaget-kaget pas anaknya udah keluar loh sebetulnya. Iya, begitu. Betul. Jadi di situ bisa kita prevensi gitu. Apakah si janin ini ada penyakit jantung bawaan atau tidak? Sama tadi semua yang tadi Iya, faktor resiko faktor-faktor jangan tadi jangan dikerjakan. Betul, yang Iya, faktor resiko oke. yang diabetes dan kawan-kawannya dihindari. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Siang, Bapak. Pak. Ini saya yang kedua kali, dokter. Iya. Nama Silakan, saya Pak. Kamaludin dari Jambi, Silakan silakan, Bapak Pak pertanyaannya. umur 66 tahun. Baik. Saya udah 2 tahun yang lewat divonis sama dokter, katanya jantung bocor, dokter. Baik. Nah, sudah 6 bulan ini saya tidak pernah ke dokter, tapi cuma ngambil obat di puskesmas. Kemudian Nah, Pak, ini sebulan yang lewat ini dada sebelah kiri saya ini dekat
apanya nih payudara sini kulit kecil sakit dokter. Oke. Kalau diapakan sakit Kalau Pak? disentuh. Kalau disentuh. Dia pegang dah. Ya. Bapak ada konsumsi obat namanya spironolakton, Pak? Bagaimana? Ada konsumsi obat yang namanya spironolakton. Spironolakton. Pokoknya ada 6 macam tuh dokter. Saya dikasih Oh, obat. ada 6 macam. Oh, Ya. baik. Oke, ada pertanyaan lain, Dok? Biasanya itu bisa jadi efek samping obat bengkak jantung ya yang namanya spironolakton. Jadi coba iya, dicek. Betul. Ada. Ya, sore siang ya betul. Nah, Ya. kalau ada Bapak tunda dulu obatnya ya, lalu Bapak periksakan lagi ke dokternya untuk diganti macamnya karena itu efek samping obat. Jelas, Pak? Iya. Jelas, Itu, Pak? Ya nyerinya sekarang tuh macam-macam. Ada yang nyeri dokter, ada yang mendenyut, ada Iya. yang Iya. Itu akan hilang sendiri dengan sendirinya kalau Bapak stop obat itu. Nanti Bapak stop dulu ya obat yang namanya spironolakton dalam waktu sehari 2 hari mestinya dia akan tidak nyeri lagi. Nanti kalau masih ada masalah Bapak sebaiknya dikontrol ke ya, dokternya. saya tanggal 5 tuh mau ke dokter jantungnya dokter 5 bulan depan rujukannya tanggal 5 besok. Oke, Iya, bagus. iya. Baik, Baik, Pak. kalau gitu ya, Pak. Sehat Ya. selalu ya, Pak ya. Sudah cukup jelas Cuma ya, itu Pak ya? Itu yang harus saya tindakannya dokter ya. Iya, di stop iya, Pak. dulu aja. Sementara itu ini itu, Pak. Ya memang ada dokter itu. Ya, Betul, terima kasih, makan Bapak. malam itu. Iya. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya sama-sama dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Adik, kalau misalkan tadi yang memang perempuan yang dalam keadaan, jadi ketahuannya Hamil. itu udah pas lagi hamil dan dia ada number, yang tindakan yang dilakukan tuh apa? Kalau misalnya Pengobatannya. Tahan ya, Tahan dulu. tahan ya, seperti biasanya. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Dengan Hartono Depok. Silakan. Ya, silakan Pak Hartono. Ya, selamat siang Bu, Bapak, Dokter Ade. siang. Ini saya mau tanyakan ini pada saat itu ibu mertua saya itu jantungnya bocor, sudah melalui kateterisasi dan echo. Itu solusinya harus dioperasi. Mengingat satu dan lain hal karena faktor usia, maka sudah 85 tahun itu high risk katanya. Betul. Kalau dilakukan operasi. Maka dari itu dibiarkan saja sampai meninggal sendiri. Sekarang sudah game over. Oke. Nah, Itu pertanyaannya dibuka, Pak. Bapak? Lalu satu lagi Dokter Ade mau tanya ini, faktor genetik itu yang dimaksudkan hanya kepada orang tua. Kepada kakak yang tertua berlaku nggak itu genetik? Sebab kakak tertua saya meninggal karena jantung. Adik perempuan saya meninggal karena jantung. Ayah ibu saya tidak ada jantung. Oke, Itu baik. nggak pengaruh genetik ya? Baik, Baik, Pak. Kita terima tanyakan kasih ya, Pak pertanyaan, ya. Pak. Terima kasih Baik, banyak buat terima kasih pertanyaannya. Dokter Ade, Ini. Bapak Iya. Ibu sekalian. Cukup Baik, Bapak. memprihatinkan sih ya kondisinya Ini memang. Bapak kenapa ngomongnya sampai nyesek Iya. juga nih, Pak? Ini apakah Mungkin bawa pakai perasaan? N95 juga kali. Apakah pakai masker juga Pakai kayak masker kita? ya, Pak, ya. Jadi gimana? Oke, jadi ini pertanyaannya bagus. Oke, jadi memang kalau misalnya sudah usia di atas 75 tahun, semua operasi jantung akan menjadi high risk ya. Maksudnya apa? Kebanyakan itu penyembuhan setelah operasinya itu akan tidak Sulit, baik. Kenapa? gitu ya. Karena daya regenerasi tubuhnya sudah sangat rendah, sedangkan Jadi operasi jantung itu pemulihannya tuh operasi lebih besar. sulit gitu ya. Betul, jadi kebanyakan yang sudah di atas 75 tahun biasanya tidak akan dilakukan karena tidak akan memperbaiki kualitas hidup. Iya. Gitu, Oke. dia tidak akan tiba-tiba bisa jadi lari gitu kan, Iya. enggak gitu Kalau ya. tindakannya itu ya nggak terlalu bagus hasilnya ya Betul buat sekali. apa Jadi gitu kan. biasanya akan Kemudian, diberikan obat simptomatik ya. Karena toh udah 85 tahun gitu Iya, kan, iya. maksudnya kita nggak berharap juga si ibu ini bisa jadi lari maraton gitu Iya, kan, nggak iya, mungkin nggak juga mungkin gitu. juga, iya. Nah yang kedua pertanyaan Bapak tadi apa ya? iya, turunan kan karena turunan. dari bapak Oh, iya, ibu. betul. Nah sekarang kalau dari kakak bisa Betul. nggak? Jadi family history itu memang betul turunan sedarah. Dalam artian kata kakak, adik itu bisa menjadi faktor resiko family history. Nah, tapi kenapa? Karena kan berarti bisa juga meskipun bapak ibunya tidak Sama, ada faktor resiko, bisa jadi dia mendapatkannya Atasnya. dari lebih atas lagi, dari kakek nenek gitu ya. Atau juga mungkin memang tipe pembuluh darahnya yang mudah tersumbat gitu, dalam artian kata mungkin dia tipe pembuluh darahnya yang kaku gitu ya, yang mudah diselipin Faktor kolesterol. pola hidup juga berkaitan.
Maaf, gimana? Lifestyle-nya. Lifestyle Jadi, tentu maksudnya saja. bisa nggak sih barangkali bapak ibunya Sehat. nggak ada genetik sama sekali, jadi kakaknya yang berdua itu hubungannya pola hidup jadinya maksudnya. Bisa jadi pola hidup juga. Bisa gitu. juga jadinya. Bisa jadi pola hidup, misalnya kakaknya ada diabetes ya, atau ada darah tinggi, atau misalnya merokok. Itu kan Iya. merokok itu kan paling jahat juga nih Iya. ya. Nah, Jadi berarti jawaban buat bapak yang tadi, Pak, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa pasti ada genetik Turunan. itu kan. betul. Bisa Jadi juga itu yang dua salah itu satu. ya. Ya. Salah satu Salah satu. kemungkinan. Bisa Ya, juga baik. tanpa ada turunan pun bisa aja si kakaknya ini kena karena ada faktor risiko yang lain, yang Iya. 4 yang lainnya, darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau merokok Iya, gitu. baik. Iya. Yang belum dijawab sama dokter Ade adalah itu tadi tuh yang teman saya itu Iya, ini ibu hamil dengan kelainan gitu. jantung ini harus diapain gitu. Nanti ya pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat Iya. karena sehat itu asik. Ini kita Sampai masih di punya penghujung pertanyaan. acara sebelum dokter Ade lari nih ya pemirsa, kita mesti jawab dulu pertanyaannya. Jadi Ibu Claudia yang teman saya itu gimana? Gimana nih dok? Nah, ini karena ini ada kaitan juga nih dari Iya. Bu Awitan. Sebelum dokter Pauli Iya. nanti dapat lagi pertanyaan dari Iya, kita. ini juga ini apakah harus menjalani operasi sesar orang hamil dengan kelainan jantung? Nah ini silakan dok. Oke, jadi ini menjawab dua Iya. pertanyaan ya. Biasanya memang yang ketemu saat dewasa kebanyakan adalah ASD atau atrial septal defect. Ada lubang Bocor. di antara jantung kiri dan kanan Iya. ya. Dia biasanya baru terdeteksi saat ibunya itu hamil, atau tiba-tiba darah tinggi, atau tiba-tiba kaget, shock berlebihan dan lain-lain. Pokoknya ada beban yang mendadak ya. Nah, kalau lagi hamil dengan ASD, kalau dari awal kehamilan tidak ada keluhan ya, itu dapat kalau misalnya ASD-nya kecil nih, kecil tidak ada keluhan, baik-baik aja, kita masih dapat memikirkan lahir normal. Tapi itu dengan satu syarat nih. Ya, artinya tidak kehamilannya ada boleh keluhan. dilanjutkan ya, tidak? Boleh dilanjutkan, diteruskan. betul. Tapi sebelum kehamilan berikutnya sebaiknya ASD-nya harus Dirapikan. dulu Dirapikan. di Oke. ini. Nah, kalau ASD-nya berat ya, misalnya dia jalan dikit aja sesek ya, dia makan dikit aja sesek, itu secara otomatis kemungkinan dia tidak akan bisa melakukan berarti harus seksio lah ya. harus seksio. Tapi kalau berat sekali bahkan bisa terminasi kehamilan. Itu semua tergantung diakhiri kehamilannya. pemeriksaan. Iya, tapi- Kalau misalnya memang berat ya bayangin aja, diam aja dia bisa sesek. Gimana dia mau melanjutkan kehamilan, Tetap saja akan ya, berbahaya. ibunya yang kita pegang loh nyawa Betul, ibunya, itu harus bukan diperiksa. anaknya. Jadi Oke. tetap harus diperiksakan. Ya, alhamdulillah terjawab Iya, semua terjawab. ya. Terima kasih, Oke, Dokter Dokter Ade. Jelas boleh, sekali Dokter betul, Ade, betul boleh. jawabannya. Terima kasih banyak Terima ya. kasih, Dokter Ade. Tahan dari tadi. Dokter Ade masih ada kesibukan Iya, lain, mari oke? ya, Dok, ya. Terima kasih, Sampai Ya, ketemu terima kasih, Dokter Ade. lagi. Selamat siang. Aduh, Dokter Paulin minta Ya, maaf silakan, ya, Dokter Dokter Paulin. Paulin ya. Ini kayaknya episode Sekali paling sama bikin Dokter kita. Paulin sudah punya pertanyaan nih, ada pertanyaan yang Oh dikirim iya, lewat iya, IG langsung juga memang. nih. Saya udah ada beberapa betul. pertanyaan buat Dokter Paulin ya. Gimana Nah ini pertanyaannya? pertanyaan ditanya dari Pak Menli nih, tanyakan makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita penyakit jantung. Wow, Nah ini tidak apa boleh saja? dikonsumsi. Ya, kita mesti lihat dulu kan penyebab dari, tahu dulu artinya gitu, penyebab penyakit jantung itu apa. Tadi disebutkan hipertensi, Ya, diabetes. diabetes, mungkin kolesterol tinggi. Ya. Nah tentu saja makanan-makanan yang berkaitan dengan penyakit yang mendasari terjadinya penyakit jantung ini yang mestinya harus Hindari. dihindari. Jadi kalau yang Oke. mendasarinya Ya. diabetes ya hati-hati dengan Yang gula manis-manis, ya. oke. Betul. Baik. Kalau hipertensi kita mesti tahu ada mineral yang mempengaruhi terhadap tekanan darah, misalnya natrium. Ah, Oke. garam ya, hati-hati Natriumnya dengan harus garam. dikurangin garamnya, tapi bukan berarti tanpa garam. Kadang-kadang Dikurangi loh, bukan sama sekali tidak. Sama tidak. sekali. Kadang-kadang Ya, kemudian suka apa namanya menerimanya itu terlalu berlebihan. Jadi dibilang kurangi garamnya, kemudian Nggak tanpa ada pakai garam sama garam. sekali. Tiba-tiba masuk rumah sakit karena hiponatremia. Karena Oh, lemas. Itu yang Iya, ya, iya, lemes. iya. terus sengaja loh dok di sini dok ya dikasih ada Ini tunjang. enak ini, Ya, Bunga pikirannya Bu. sama ya. Lihat ini kayak langsung terfokus Enak, ya. ya betul. Jadi Tunjang. apakah berhubungan sama Makan-makan lemak bersantan. begitu atau bagaimana dok? Ya, tadi hipertensi ya dengan natrium. Kemudian kolesterol pastinya. Kalau tunjang ini kaitannya dengan kolesterol yang tinggi. Kalau memang ada bakat, sudah kolesterolnya sebelumnya juga memang sudah tinggi, pastinya makanan-makanan yang kolesterolnya kayaknya banyak gitu ya, itu sebaiknya juga
dihindari atau dikurangi lah, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebenarnya kalau makan sesuatu itu kalau Kalau memang nggak berlebihan sih nggak iya, masalah kalau sebetulnya. Cuma berlebihan itu kadang-kadang akan kan bikin lupa, masalah. Dok. Dan berarti kalau misalnya kolesterol tinggi, maksudnya yang bersantan, berlemak barangkali ya, itu memang sudah mesti sebaiknya hati-hati. hati-hati. Berarti kalau ayam udah bener nih ya, tanpa kulit ya, Ayam Dok. tanpa kulit benar. Nah, Dagingnya ini juga. ikan juga bagus banget ini, Silahkan ikan ya, salmon ya. Bisa Nah, juga Dokter Pauline kan ada yang kembung. bilang gini, oh itu kalau kamu makan daging, banyak makan daging, misalnya makan sate, udah itu kamu dinetralisir dengan makan acarnya atau makan bawangnya. Itu Apa dokter bisa juga gitu, bisa Dok? seperti itu. Ya berbeda Dinetralisir, ya, artinya biar berbeda. tidak- atau minum yang apa jeruk, asam-asam gitu. Iya, berbeda sekali. Jadi kalau mengkonsumsi daging, katakan begitu, kan daging yang berlemak, udah pasti kan itu kolesterolnya tinggi, Ya. lemak jenuhnya juga tinggi. Ya. Kemudian dinetralisir dengan makan acar. Acar yang dikonsumsi apa sih? Acar itu isinya kan irisan-irisan dari timun, Iya. dan Ada seberapa bawang. banyak yang dikonsumsi kan Ya. paling cuma 1 sendok Oke. makan. Sebenarnya itu juga tidak Nggak kena sepadan juga. dengan Iya, tidak dagingnya sepadan yang dengan- Ada bilang kan dimakan itu minum teh, loh. katanya minum teh itu Ya, kan Teh minum hijau. Ya, itu sih sebenarnya nggak terlalu signifikan dan dalam hal Sebaiknya membantu makannya saja, menurunkan. jangan berlebihan. Betul. Gitu ya, Dok ya. Boleh, tapi tidak yang berlebihan. Iya, iya, iya. Tadi kan yang nggak boleh, Dok. Kalau yang boleh dimakan, apalagi misalkan udah tahu jantungnya ada kebocoran karena penyakit jantung bawaan. Ada nggak sih makanan yang barangkali sebaiknya dimakan buat bantu? Kalau untuk jantung bawaan kan memang pasien itu biasanya gampang sekali capek ya. Iya. Makan banyak capek, ngunyah banyak capek. Iya. Tapi kebutuhan nutrisinya tinggi. Nah pastinya kebutuhan nutrisi yang tinggi itu disiasati dengan pemilihan bahan makanan, misalnya makanan-makanan yang gampang dicerna, yang dikonsumsi. Kemudian mungkin porsinya juga tidak porsi besar cara makannya, porsi kecil tapi lebih sering. Kemudian makanan-makanan yang kayak seperti buah-buahan begini harus dikonsumsi, cuman bentuknya kita sesuaikan dengan kondisi supaya tidak menyebabkan sesak nafas lebih sering. Jadi Tetap juga variasi makanan tetap harus dikonsumsi supaya vitamin mineralnya juga terpenuhi kebutuhannya. cara pengolahannya gimana, Dok? Cara pengolahannya tentu saja tidak yang bikin radikal bebas tinggi pastinya. Goreng-goreng juga sebaiknya juga tidak dihindari. Jadi memang pengolahan itu memang paling sehat adalah rebus, kukus, di steam itu kan. Pepes kali ya. Pepes, iya. Nah, itu enak. Pepes, kesukaannya, nah ya. itu sebenarnya yang makanan-makanan sehat. Dokter Pauline, terima kasih banyak ya Dokter Pauline. Kita Sama-sama. belajar cukup banyak loh hari ini. Berarti yang namanya penyakit jantung bawaan tuh pemirsa, kita bagi dua deh. Ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang berat, yang biru itu pasti gampang kelihatan. Karena biasanya dalam masih kecil, dalam keadaan bayi pun barangkali sudah harus diambil tindakan. Yang jadi masalah sebetulnya malah yang ringan. Bisa aja kelewatan, kecolongan, tahu-tahu ketahuannya pas udah dewasa. Iya, betul Salah sekali. satunya pas jadi pasiennya si Dokyah nih, Iya. pas lagi hamil. Iya. Nah, Gitu ini ya. penting juga nih untuk para wanita yang berencana hamil atau yang mungkin sedang hamil, kalau ada keluhan tidak nyaman di jantungnya atau kan rasa jadi lebih lekas capek, ceritakan ke dokternya, kemudian lakukan pemeriksaan sedini mungkin ya sebelum Iya. terlambat. Karena paling penting di sini adalah semuanya harus sehat, bukan cuma si bayinya tapi ibunya juga harus sehat Harus dengan sehat, sendirinya ya. Pemirsa, terima kasih banyak untuk semua pertanyaannya. Mudah-mudahan semua sudah terjawab dan cukup hari ini. Barangkali kita besok-besok akan cerita mengenai jantung, yang jantung bengkak belum, Iya. jantung bocor belum. Iya. Nanti ya pemirsa ya. Iya, terima kasih sudah menyaksikan acara Indonesia Sehat. Nah, untuk pemirsa nih yang ketinggalan acara Indonesia Sehat dan mau menyaksikan rekamannya, bisa lihat dicek di channel YouTube TVRI Nasional. Ya, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 3 hanya di TVRI Nasional. Indonesia sehat karena sehat itu Asik. Bye.